hiji, dua, tilu. Sampurasun pamirsa. Patepang deui sareng sim kuring Abah Satib. Sim kuring Denis Harniam Masih dina acara Dina Hiji Mangsa. Pamirsa upami urang nuju aya di tempat anu tiis, dingin, kaleresan ieu nuju syuting teh di Cikole, Jayagiri, Lembangnya. Daerahna teh tiis. Paling cocok mah upami urang teh bebeleuman atawa bakar-bakaran. Ya, misalnya bakar-bakar hutan, begitulah. Lain atuh. Ya ini Iya, kayak Bah. gini nih, bakar-bakar ayam. Ini ayam kampung lagi, Bah. Hebat. Hebat pisan, Bah. Mantap. Mohon. Cing, orang kipas-kipas dulu lah. Kipas-kipas lagi, Kipas. Bah. Wah, asik. Aduh. Ih, si Abah. Aduh, ada Sampai sebenarnya. asa. Abah, aduh. Asik. Eta Asik. tinggali Nah. jadi tutung kieu, Abah. Aduh, pamirsa tinggali ieu tutung. Si Itu Abah gerak. mah, aduh. Kang, Aduh, ieu teh kalah tutung. Aduh. Tingali. Aduh, si Abah mah Kang Deni. tutung. Aduh. Lamun tutung mah gampang, tinggal diangkat lain ke kosodan. Aduh, tutung. Ganti ku ieu abdi boga keneh hiji deui. Asik. Aduh, bawah tutung. Aduh. Ya ini baranya banyak apinya sih, Bah ya. Ya memang bara api namanya. Aduh, saya jadi ingat, Bah. Nah, kenapa? Ini ada seorang bapak, Bah. Itu anaknya tidak sengaja menginjak api. Anak Iya. menginjak api, tapi nggak sengaja. Nggak sengaja. Nah, terus itu longan. Si bapaknya teh malah dimarahin, malah menghukum. Bukannya diubaran, diobatin, malah dimarah-marah. Coba, Bah. Itu bapak macam apa itu kalau saya Kasihan atuh aku tenteuingeun pisan bapana teh kasihan pisan Iya. sama anaknya. Aduh, si Abah mah atuh kasihan karunya sama anak itu, sama saya. Loh, kenapa sama Akang? Ini lihat tutung begini, gosong begini, nggak bisa dimakan. Kang, kalau yang ini gampang. Nah, Akang, ini ganti. Ini kan belum gosong. Oh iya. Beda tuh. Ah, Nah, sekarang kita bakar lagi Iya. sambil menyaksikan Iya. kisah Johan. Johan Bakri, pamirsa. Prung. Ayo Bah. Saat itu saya berumur kurang lebih 5-6 tahun. Saya pernah main tabunan gitu ya, main bakaran sampah. Ada bara yang keinjak sama saya gitu. Kaki saya luka, dia lihat saya berdarah. Tapi harapan saya sebagai anak kan ya disayang lah gitu. Sini, duduk. Kamu lihat. Kamu lihat itu. Lihat itu. Kalau kebakaran. Dia memperlakukan saya dan adik-adik saya itu sangat kasar. Ayo, masuk. Saya menjadi anak yang yang kekurangan kasih sayang dan saya cari di luar. Saya mulai mencari yang saya nggak dapet, yaitu kasih sayang di keluarga. Itu mulai cari ke teman. Kebetulan teman-teman dekat rumah itu mereka yang ngeband, yang kumpul tiap malam nongkrong. Nyaman, tempat yang nyaman buat saya. Ketika saya nggak ada, mereka tanya. Ketika saya ulang tahun, mereka kasih, biasalah anak-anak muda gitu kan, ceplokan telur lah apa segala macam. Mereka memperhatikan gitu. Memang udah dari dasarnya memang mau lari dari rumah kan, karena di rumah gue gak dapat apa-apa gitu kan, gue ngerasain apa-apa. Akhirnya jadi nongkrong itu jadi satu kebutuhan. Oh iya, Din. Malam ini gue nginep dulu ya. Soalnya lagi malas pulang, Din. Nanti aja, men. Lo kayak kagak apa gua aja. Din. Om. Lu. Oh iya, Pak. Aldo nanti mau nginep di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Ketika saya ada di rumah kawan saya gitu ya, drummer atau yang gitaris ini, ketika dia pulang ditanya gitu ya, Din udah makan gitu kan? Oh belum, gini, udah makan dulu tuh, ajak si Aldo gitu. Itu gila, di rumah gua nggak kayak gitu kan? Anggap aja rumah sendiri. Ya? Ada ya? Iya. Jadi satu hal yang buat saya, kok saya nggak ngalamin gini gitu ya? Kok saya nggak bisa punya papa mama kayak gini gitu? Kenapa gitu? Ya, nyaman banget di rumah. Akhirnya saya betah di rumah situ sampai. Mana Johan? Ngapain lu di sini?
Papa yang begitu papa tahu saya ke rumah si gitaris saya nginep apa, dia datang, didobrak pintu, dia marah-marah, dia ancam orang tuanya jangan terima saya untuk nginep di sini. Papa lakukan itu. Kalau lu terima anak ini di sini, gua abrik. Ngerti? Buat saya memang papa tuh nggak bisa ditebak ya, aneh-aneh gitu. Jalan pikirnya kita nggak ngerti gitu. Gua kasih tahu sama lu makan sama gua. Jadi lu harus ikut aturan gua. Ketika papa marah, itu menjadi suatu yang senang buat saya. Tapi ketika dia main tangan, ketika dia apa ya, tetap saya sakit, tetap takut gitu. Tapi ketika saya melakukan hal yang bikin dia marah, tapi dia nggak mukul saya puas. Pengen banget saya tikam dia gitu. Banyak hal-hal seperti itu yang cuma saya berani untuk saya pikirkan aja. Tapi untuk saya lakukan, saya nggak ada nyali sampai ke sana. Neni, ngapain lu di sini? Nggak apa-apa. Lalu sendiri kenapa nggak bareng kumpul temen lu? Mereka udah pada pergi kan? Mungkin karena mereka nggak suka dengan sikap gue yang emosian. Oh, gua ngerti perasaan lu, Dok. Saya punya masalah yang sama sih sama Aldo, yaitu kami itu dari keluarga broken home. Tanya sama Neni, mau nggak nikah sama saya, mau nggak jadi istri saya. Loh kenapa? Dia bilang, kan kita masih muda gini. Ya enggak, gue udah capek aja gitu. Gue udah capek kan, kamu tahu, saya ribut sama mama, ngekos, saya ribut sama papa, segala macem gitu. Saya udah capek gitu, saya mau punya rumah tangga sendiri. Saya ajak nikah istri saya, dengan harapan saya bisa ngebentuk keluarga saya yang sendiri, yang saya punya. Yang di sana penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta gitu kan, penuh dengan kehangatan. Itu harapan saya untuk kenapa saya ajak istri saya yang saat itu masih kelas 2 SMA untuk menikah. Awal mulanya ekonomi kita baik-baik saja, hubungan kita juga baik-baik saja, rumah tangga kita juga baik-baik saja. Tapi setelah dia dipecat, Apa-apaan ini? Apa sih, Ma? Bagus ya, Pak. Kamu malah main di luar. Bukannya nyari duit buat ke dokter. saat itu perasaan saya hancur, nggak karuan, nggak nyangka akan seperti ini. Aku capek sama sikap kamu yang egois. Aku mau kita cerai. Kang, Iya, Bah. enak juga makan. Mau kan? Sebenarnya sih mau, tapi kan itu hasil kerja Abah lah, saya nggak tega gitu, Bah lah. Enak. Enak, Bah. Ya, tapi saya mah icip-acip aja lah. Enggak batas sok, enak sok. Iya, Bah. Dibagi dua, Bah ya. Saya Ya. mah icip-icip aja gitu. Lah, namanya juga orang ngicip, Bah ya. Ya, Iya, Bah. Iya, Nggak aduh, apa-apa. makasih, Bah. coba rasain. Wah, Enak, enak, kan? Bah. Enak. Enak, Bah. Nih, Kang, Ya, ngomong-ngomong soal kisah tadi, Ya. Bakri, ya. kira-kira apa yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Kang? Paling-paling dia jadi pengusaha roti, Bah. Ya, namanya kan Johan Bakri. Gitu, artinya toko kue Kang Johan gitu. Yakin begitu? Ya, gitu, Bah. Nah, kita lihat saja kisahnya ya, Nah, supaya kita tidak mengira-ngira. Hmm. Yuk, mari Ayo, kita Pak. lihat. Ayo. Tuh, di sana. Kami rasa nyanggakan Johan, Bakri. Saya mencari cara gimana caranya, apa yang saya mesti lakukan untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga saya. Timbullah tawaran-tawaran dari teman-teman. Ya udah, kenapa lu nggak jual narkoba aja gitu kan? Lu udah tahu link-linknya, lu tahu si A, si B, si C gitu kan? Lalu saya dikasih bahan untuk saya dagang karena keuntungannya besar dari kerjanya santai. Saya putuskan untuk jualan narkoba. Saat itu saya pulang dari ngambil barang ke rumah bandar saya, di satu jalan tiba-tiba ada razia. Dan saat itu memang kita nggak pakai helm dan kita di stop. Saat lagi bicara sama polisinya gitu, mana helmnya, bla bla, apa segala macam pertanyaannya.
Ketika saya lagi menjelaskan, tiba-tiba ada seorang polisi lagi dari belakang nyamperin saya. Dia langsung geledah saya gitu. Kamu nih mabok ya gitu. Enggak Pak, saya nggak mabok. Iya, saya perhatiin dari sana kamu berdua nyanyi-nyanyi gitu. Karena kita pakai handsfree, sangkanya kita mabok. Diketemukanlah di kantong paha kiri saya ada 10 paket. Sampai akhirnya gara-gara narkoba itu ya saya ngalamin yang namanya ketangkep. Saya harus masuk di penjara di Tangerang saat itu. Saya rasa ini hukuman buat saya karena saya sudah berbuat kasar, jahat gitu kan, berbuat sesuatu yang nggak baik, dagang narkoba, ngerusak orang. Oke, saya bisa terima lah saat itu, saya bisa terima. Hingga tiba saatnya saya harus mengalami satu hal yang nggak enak lagi. Waktu suami saya masuk penjara, saya hamil pertama sampai 5 bulan, tidak pernah periksa. Karena satu hal, saya nggak punya biaya. Pak, maaf, aku keguguran. Saya ingat tanggal itu tanggal 17 Agustus tahun 2006, istri saya telepon gitu kan. Istri saya ngabarin kalau saat itu dia keguguran. Walaupun nggak ada petir ya, saya ngerasa itu, aduh, dunia tuh kayak jegar, wah kalau mau bombardir hidup saya gitu. Saya bilang, apalagi nih Tuhan gitu. Belum cukup nih Tuhan hukum gue gitu kan. Belum cukup nih Tuhan hukum saya seperti ini gitu. Saya harus ketangkep, saya harus bertanggungjawabkan perbuatan saya. Oke, apalagi gitu. Buat saya Tuhan gak adil banget. Sini berjalannya waktu, saya nggak tahu harus berbuat apa karena ya saya nggak bisa bikin apa-apa gitu. Saya di penjara, saya udah nggak bisa bikin apa-apa. Dan pada satu hari saya sedang duduk depan sel saya itu, saya mendengar ada satu lagu. Bro, sendirian aja lo. Itu suara apa ya bro? Di sini kalau tiap pagi pasti ada ibadah. Ikutan aja bro kalau mau. Udah gue pengen dulu ya. Saya datang ke gereja, saya duduk, masih di paling belakang, saya duduk, saya lihat, oh ini, oh kayak gini ya, gitu ibadah gereja gitu. Dan saya lihat orang-orang yang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Khotbah dari salah satu pembicara bilang begini, ada satu sosok yang gak pernah ninggalin kita. Yaitu Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan itu saya terima dalam hidup saya. Saya merasakan Tuhan beda ya, Tuhan Yesus itu beda. Untuk kita di penjara, dia itu udah betul-betul seperti Bapak kita. Bahkan buat saya pribadi, saya membayangkan ini Bapak gue yang sesungguhnya gitu. Kalau saya tahu firman Tuhan bahwa kalau sebelum kita mengampuni orang yang bersalah sama kita, pintu-pintu berkat Tuhan itu nggak akan terbuka. Dan saya dengan penuh rasa hormat saya sama Papa, apapun yang sudah Papa lakukan, saya cuma bisa bilang gitu. Saya ampuni apapun yang sudah Papa perbuat dalam hidup saya, apapun itu. Sebetulnya nggak ada alasan buat saya untuk ngampunin Papa gitu ya. Sama sekali nggak ada alasan. Dengan apa yang sudah dia perbuat dalam hidup saya, nggak ada excuse buat saya mengampuni dia. Pak, ada satu kejadian di mana ketika Papa sudah sakit dan saat itu Papa mau cukur kepala sama jenggot sama kumisnya dia di tukang cukur gitu. Dan saya nganterin dia, saya boncengin dia. Dengan dia yang lemah gitu kan, dia peluk saya. Ya saya kan nggak pernah ngerasain dipeluk Papa, tapi ya walaupun itu meluk karena mungkin dia takut jatuh, tapi saya ketika dia peluk saya, dia dari kepala di pundak saya aja, saya udah terharu. Saya udah mau nangis gitu. Karena nggak pernah, seumur hidup saya nggak pernah dipeluk Papa gitu sampai dia sebegitu sayangnya sama saya gitu, ngerasain angkatnya badan dia di badan saya gitu. Itu buat saya satu hal yang baru dan itu membuat saya terharu. Dan secara spontan aja saya bilang, Pak, apapun yang udah Papa lakuin dalam hidup saya, apapun itu, saya ampuni Papa. Saya bersyukur Tuhan memulihkan kehidupan saya. Ketika saya keluar dari penjara, ketika saya melakukan hal-hal yang baik, mencoba untuk berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau,
saya merasakan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa buat kehidupan saya. Saya berhasil berhenti untuk stop semua narkoba. Ketika saya berhenti semua narkoba itu lebih meyakinkan saya bahwa saya sudah melakukan hal yang benar untuk keluarga saya. Saya mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah mengubah suami saya menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang baru, menjadi suami yang lebih mengasihi keluarganya, mengasihi istri dan anak-anaknya. Dari Tuhan mencukupkan kebutuhan sekolah anak-anak saya, sampai Tuhan memberikan saya pekerjaan yang saya rasa cukup. Ini pekerjaan ini cukup untuk orang seperti saya pikir ini cukup gitu. Ini cukup karena dari pekerjaan saya ini saya bisa dengan benar menyekolahkan anak-anak saya, menafkahi keluarga saya. Kita bisa ketemu makan setiap hari tanpa harus berhutang kanan kiri. Dan Tuhan yang mengasihi hidup saya dan Tuhan yang memulihkan hidup saya. Bahkan mengasihi saya lebih dari papa saya, lebih dari teman-teman saya, bahkan lebih dari istri saya. Itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kapayun, Abah. Mangga. Muka Gusti sim abdi saja ngabakti. Hanya kepada Tuhan saya akan berbakti. Mungkarama Hanya kepada Allah Bapa. di sawarga abdi pasrah. Yang di sawarga kita berserah Ka Yesus pada Yesus yang agung. abdi nyaluun Saya bersujud dan berlindung. anu jadi Yang menjadi pusar hirup pusatnya saban makhluk. semua makhluk. Abah, Kulan, kenapa ya menjadi pusatnya hidup semua makhluk? Pak, kita manusia ini manusia yang banyak kesalahan Betul. dan dosa. Upami henteu di ampuni ku Gusti, urang rek ngalindung deui ka mana? Aduh, betul dah. Tuhan itu maha pengasih, maha Betul. pengampun Laras ya. pisan, laras pisan. Betul. Pamiarsa, upami aya di antawis pamiarsa anu waktos ayeuna sedang memendam kebencian. Sudah berusaha tidak bisa. Hari demi hari benci dan benci. Upaya demi upaya untuk menghapuskan kebencian tidak bisa. Hari ini saya memberitahukan pamiarsa, ada satu pribadi yang berkuasa nulungan pamiarsa, berkuasa menyelamatkan pamiarsa, supados pamiarsa punya sejahtera, memiliki sejahtera, ada damai sukacita. Pribadi itu namanya Yesus Kristus. Dia yang turun dari surga, yang wafat di kayu salib, yang bangkit pada hari ketiga untuk memberi kemenangan supaya pemiarsa yang benci tadi, yang tidak bisa mengampuni, ada kemampuan untuk mengampuni orang lain sehingga kebahagiaan pemiarsa miliki sekarang. Mangga Widian anjeunna lebet kate pamiarsa, izinkan dia masuk dan bertahta di hatimu. Saya akan berdoa buat pamiarsa yang hari ini membuka hati untuk Yesus Kristus. Mangga urang doa. Nun Gusti anu welas anu asih anu ku abdi sadaya disambat disuhunkeun di lebat asmana Yesus Kristus juru selamat abdi. Jisim abdi nanada khusus kanggo pamiarsa anu waktos ayeuna jumrit ka Gusti anu kabeungket terikat oleh kebencian, yang berusaha melepaskan diri dari kebencian tetapi tidak bisa. Sekarang pamiarsa sedang berdoa dan membuka hati. Tuhan jamah hati setiap pamiarsa supaya dengan membebaskan diri dari kebencian, sejahtera Tuhan hadir dalam hidupnya. Tidak lagi tertekan jiwanya, tapi menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, orang yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kumargi anjeun satu-satunya sumber damai sejahtera. Hatur nuhun. Jisim abdi nyangakeun pandanna panuhun kalayan asmana Yesus Kristus. Amin. Amin. Tah, pamiarsanya bahnya. Terus Kang. Kita memang harus selalu berdoa di setiap kehidupan kita karena dengan berdoa itu adalah katanya nafas, Bah ya. Nafas orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita nggak berdoa, nah kita mungkin menjadi sesuatu yang tidak punya semangat lagi, betul. untuk menjalani hidup ini. Pamiarsa, bagi pamiarsa yang masih ada pergumulan ketika tadi sudah berdoa, saya sangat yakin sekali yang sama-sama berdoa itu akan mengalami kelegaan, bahkan kesembuhan dalam batinnya sehingga boleh menerima
anugerah itu. Terus bisa. Tapi bagi yang masih ada pergumulan, pemirsa sudah kelihatan tuh di layar kaca ada nomor-nomor yang bisa dihubungin. Harus. Silahkan ya dicatat dulu aja nomornya. Mungkin tidak sekarang, besok lusa, pemirsa ya. Dan ada sahabat-sahabat Dina Hiji Mangsa Harus. yang akan bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan curhatan pemirsa, sekaligus juga dengan rendah hati akan memberikan solusinya, Bah. Iya, Siapa tahu ada satu hal yang bisa dibantu, Bah ya. harus bisa. Dan Tuhan saja yang akan memberikan jawabannya itu. Harus bisa. Dan pemirsa, yang jelas 24 jam sahabat-sahabat ini akan selalu standby untuk menantikan telepon dari pemirsa. Tinggal telepon kring, halo, nanti akan langsung diangkat dan dijawab. Diantos pemirsa, diantos sekarang juga. Ya, Gitu, Bah. kalau ada pemirsa yang kakantun, Aduh, yang ketinggalan nonton. Nah, gampang Kang. yang pertama Buka YouTube terus ketik Dina Hiji Mangsa. ketik Dina Hiji Nah, Mangsa. pasti muncul dirinya. Dibuka oke dan sendiri. Apa tuh? Apa tuh? Di www.jawaban.com. Oh, pemirsa bisa dilewat www.jawaban.com. Terus tong hilap eta di like Facebook Dina Hiji Mangsa nanya. Mohon. Tah gitu Ya. Kang, mohon. Sekarang juga kalau bisa membayar. Sekarang boleh lah. Pak, itu Johan Bakri. Kalau dipikir-pikir, saya pikir tadi dia mau menjadi seorang pengusaha roti. Terus? Ternyata tidak, Abah. Nah, Kalah sama si Unyil atuh. si Unyil, Si Unyil mah sudah jadi pengusaha roti, Abah. si Unyil jualan roti di mana dia Ari, Kang? Abah pengen tahu. Pingin atuh si Unyil. Sok tuh Neng Ciner mau menjelaskan, Bah. Neng Ciner. Mana Neng Cina? Tuh di segmen atau kecang nyanggakeun prung tuh. Kita akan mencari sesuatu yang unik. Apakah itu? Oh, Venus. Venus. Venus, nama yang unik. Sampurasun, pamiasa. Patepang di sarang abdi, Neng Ciner. Di segmen Tokecang, tontonan Gernu Cangkel. Pamiasa, Neng Ciner sekarang bukan lagi di planet Venus, tapi masih di bumi ya. Pemirsa. Misi saya adalah mencari benda yang ada di dalam gedung Venus ini. Apakah itu? Penasaran pemirsa? Hayu atuh. Tebak tingkeng, bang 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 bang. Hey! Ini apa ini? Venus set. Biasa, saya sedang diawasi. Selamat siang, Iya. bisa saya bantu? Ya, selamat siang. Bapak siapa? Saya direktur dari PT Roti Unyil. Oh, Direktur Roti Unyil. Pemirsa direktur iya teh. Aduh, Bapak, saya sudah dengar nih, sudah terkenal kemana-mana. Aduh, saya baru tahu ternyata di sini. Nah, saya boleh interview ya Pak ya? Boleh. Ditanya-tanya Bapak nanti ya tentang inilah, pokoknya tentang semuanya, tentang Roti Unyil ya Pak ya? Silahkan. Nih, Bapak saya mau tanya. Ya. Nah, nama Roti Unyil itu kenapa nih yang disebut Roti Unyil? Apakah ada kaitannya dengan si Unyil gitu yang di TV-TV gitu Pak? Kalau kaitannya dengan roti unyil, unyilnya sih enggak. Nah, karena roti unyil itu disebut unyil karena gramaturnya yang kecil dan bentuknya yang kecil-kecil. Gitu. Makanya disebutnya unyilnya jadi unyil kecil. Gitu. Oh, jadi karena unyil teh karena kecil unyu merenya gitu. Pak, awalnya dulu apakah Bapak udah langsung gitu punya gedung ini atau gimana dulu nih ceritanya, Pak? Awalnya itu sama Pak Hendra usahanya pun di rumah. Jadi Pak enggak. Hendra, bentar. Pak Hendra itu siapa, Pak? Pak Hendra itu owner yang menciptakan roti unyil Venus. Waktu itu saya diceritain sama Pak Hendra, dia waktu bikin roti besar, wah ada potongan sisa Wah, kecil. ada sisanya nih, gitu ya. Terus Pak Hendra mulai, wah dalam pikiran dia mau coba gitu, mau coba dari adon yang kecil ini dibuat roti. Nah, ternyata bisa gitu. Iya. Akhirnya dicoba dijualin. Iya. Nah, karena yang lebih entah mungkin karena nyoba terus
kok peminatnya ternyata lebih suka ke yang kecil-kecil gitu. Nih rasa yang paling diminati oleh para pengunjung rasa apa? Yang paling favorit di kita pisang keju, donat keju, coklat keju, jagung, asap sapi, sosis keju. Nah, nih Bapak punya kiat-kiat nggak kunci sukses gitu tak ke pemirsa anu aya di rumah teh Pak? Kita di sini jalanin sistem konsisten, di mana segala macam ukuran produk yang kita pakai, nah itu kita jaga benar-benar gitu. Jadi yang penting mah orang teh setia ya Pak ya. Ya. Nah kalau di Sunda mah kan ada sebutan leukeun tur satia. Jadi rajin dan tekun gitu ya Pak ya, setia dalam perkara kecil ya Pak ya. Nah Bapak terima kasih pisannya Pak nya. Neng Ciner ini udah tanya-tanya ke Bapak. Neng Ciner udah dapat nih sama pemirsa di rumah juga udah dapat informasi tentang roti unyil dan juga kiat sukses. Nah hatur nuhun Bapaknya. Oke, terima sama-sama. kasih Sama-sama. Bapak. Mangga Bapak. Pemirsa, ketika kita setia dengan hal yang kecil, maka kita juga akan diberikan hal yang besar. Jangan menyerah, pokoknya mah tetap semangat. Nah, patepang deui nya dino episode anu salajengna mung di segmen Tokecang, tepak tingkeung, bang. Hey, hayu Neng Ciner ngantri dulu ya. Ngantri. Kang Den, Sumohon, Abah. ternyata lain Ya. si Unyil yang jualan roti. Ya, yang bisnis itu bukan Unyil, roti nak kecil-kecil. Ya. Disebutnya roti Unyil. Karena kecil. Karena kecil. Betul. Saya juga kadang suka disebut si Unyil. Nah, Karena saya kecil. tapi kan gede. Maksudnya pendek. Oh, pendek. Terlalu yang bilang unyanya itu Mah ya. Iya, Bah. Sekarang mah Iya, Bah. simpulkan saja. Oh, ini sudah habis. Sisiniran. Hayu atuh. Sisiniran, sok. Sok. Gini kan, Bah, lewat tadi tayangan tadi. Iya. Kan kalau ketika harus saling mengasihi, berarti harus bisa juga saling mengampuni. Jadi, Ya, kalau kita sudah bisa mengasihi, seharusnya bisa Bisa. juga mengampuni. pasti bisa dalam Tuhan. Amin. Siap. Mari, Bah. Hup. Iya. Beli roti ke Cimahi. Penjualnya rambut poni. Mari saling mengasihi. Kasih itu mengampuni. Mari saling mengasihi. Kasih itu mengampuni. Tah gitu. Tunggu nak gitu. Apa? Kasih itu. Mengampuni. Nah, Gitu, Bah. mari kita kemana sekarang? Mari kita saling mengasihi dulu. Mengasihi dulu. Terus mari kita saling mengampuni. Beli roti. Terakhir mari kita beli roti unyil. Tapi pamit dulu. Iya. Aduh, pamirsa sim kuring nu mancen tugas. Denny Sarniam Sarang Abah Satip ngahaturkeun rebunuh rasa ketigamihan tepang deui dina waktu anu sami dina acara dina hiji mangsa. dulu ya Gusti ngaberkahan. Ayo beli roti unyil. Roti unyil. Saya mau beli sekilo lah. Abdi mah saton lah. Banyak. Khusus Kang Oneng Sultan. Ma, buka pintunya, Ma. Saya pengen keluar, Ma. Sakit, Ma. Sakit. Saya janji, saya nggak bakal pakai lagi. Terus saya janji, saya bakal jadi anak baik, Ma. Tapi buka, Ma. Buka. Saya pengen keluar, Ma. Saya nggak pengen di sini lagi. Ma. Ma. Mungkin saat ini tak ada yang bisa Anda ajak bicara, tapi kami selalu siap mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda. Pelayanan konseling Dina Hiji Mangsa, ada yang bisa kami bantu? Halo? Dengan siapa Ibu? Ini dengan Bapak siapa? Oh, Pak Alpef ya. Layanan konseling Dina Hiji Mangsa, ada yang bisa dibantu?
oh iya mah kudu disakalikeun. Ilmu kieu geus teu mampu ka-1, ka-2 teu mampu geus sakalikeun. Abdi yakin pisan satos ngalakukeun ritual eta teh ku abdi tos yakin poa bahwa anjeunna ngantunkeun. Ada sayang bisik-bisik. Aku hamil. Saya sempat kaget dan berkata, yes.